Setelah tadi kita mendengar bagaimana saingan Tuhan Yesus itu adalah uang, simpan itu terus di hidup kita. Kalau saudara mendengar kata saingan, muncul apa? Rival. Rival, iya ayo cepat ya. Kalau saudara mendengar Perlombaan. oh pindah maaf. Enggak apa-apa. Enggak, saya cuma tanya. Nah ini loh, saudara tolong rekan-rekan hamba Tuhan selalu perhatikan orang kalau saudara mengajar. Itu penting sekali. Ya, senang ngadik dari tadi tidur terus. Ayo, saudara mendengar kata saingan, itu muncul apa di benak kita? Perlombaan. Lawan, perlombaan, kompetisi. Nah, yang saya maksud, kalau Tuhan Yesus itu Tuhan kita, ya kok enggak amin? Itu maksudnya ah. Saya ulangi, kalau Tuhan Yesus itu Tuhan kita, maksud saya, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus kalau kita mengasihi saingan? Cemburu. Satu-satunya ayat dalam Alkitab kita buka yang memberitahu kita Papa di surga itu punya cukup banyak nama. Nah, salah satu nama Tuhan kita itu aneh. Keluaran 34 ayat 14. Aneh sekali nama ini. Ayo, Keluaran 34 ayat 14. Nah, kalau kita sudah tahu saingan Tuhan Yesus itu uang, maka kita tidak boleh menyakiti hatinya. Betul atau tidak? Dengan cara bagaimana kita bisa menyakiti hatinya? Iya, kalau kita mulai hubungan dengan saingannya dong, dengan rivalnya, dengan kompetitornya. Hati-hati dengan itu. Sampai pada kalimat ini, maaf ya, maaf. Jangan tertuduh. Sampai pada kalimat ini masih ada tidak hamba Tuhan orang Kristen yang dengan jelas-jelas dan nyata-nyata berhubungan dengan saingannya Tuhan Yesus? Loh, jawab. Banyak. Ketika uang itu segala-galanya, bukan Tuhan Yesus. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, ilah lain, dewa lain. Karena Yahweh yang namanya cemburuan. C-nya huruf besar loh. Cemburuan adalah Tuhan yang cemburu. Maaf. Misalnya ada satu keluarga benci kepada anak yang baru dilahirkan. Entah karena apa. Karena begitu bencinya, terus bapaknya ngasih nama cemburuan. Lo ada nggak? Lo saya tanya ada nggak? Cepet jawab. Belum ada. Nggak ada. Bukan belum ada, memang nggak ada. Apa mau? Nama anak cemburuan. Nggak ada. Jelek atau bagus nama ini? Nama lo bukan sifatnya, beda. Namanya. Dia sendiri yang bicara. Namaku itu cemburu. Maka itu jangan pernah urusan dengan saingan, rival, kompetitornya Tuhan Yesus dalam hidupmu. Jangan sekali-kali. Menurut, nggak usah kalau mau dibuka juga. Menurut Ibrani 13 ayat 4, sebuah keluarga value-nya, nilainya, ya, Ibrani 13 ayat 4, bukan berapa kekayaannya, bukan berapa hebat anak-anaknya, bukan berapa banyak mobilnya, tidak. Tapi menurut Ibrani 13 ayat 4, nilai atau value dalam sebuah keluarga adalah apa yang selalu jadi bahan diskusi suami istri itu di tempat tidur. Karena satu-satunya ayat dan satu-satunya sikap pemerintah
yang ngurus tempat tidur rakyatnya itu cuma kerajaan surga. Ayo, saudara tersinggung nggak kalau kelurahan saudara, kecamatan saudara mendata istilahnya sensus tempat tidurmu? Tersinggung nggak? Tersinggung dong. Kamu pengangguran ngurusin tempat tidur kami. Tapi aneh, surga satu-satunya, ya saya ulangi, surga itu satu-satunya pemerintahan yang ngurusin tempat tidur rakyatnya. Ini aneh. Jadi nilai dari keluarga kita bukan status kita, status anak-anak kita. Nilai keluarga di mata Tuhan. Apa yang paling sering jadi bahan diskusi suami istri sebelum tidur di tempat tidur? Saya beri contoh. Kalau suami istri tempat tidurnya sepi, kira-kira harmonis nggak dua orang ini? Ayo, kira-kira harmonis nggak? Tidak. Berarti nggak ada komunikasi. Karena ngomong panjang salah, ngomong pendek salah. Nggak usah ngomong sudah. Awas gitu. Maka itu tempat tidur kita bagaimana suami istri? Ngantuk. Ngantuk sih. Hubungannya apa? Dengar. Apa yang terjadi pada suami istri kalau tidur satu ngadep utara, satu ngadep selatan, cuma ketemu pantatnya? Harmonis nggak? Tidak. Nah, suami istri yang selalu bicara duit sebelum tidur sampai kurang waktu, maka value keluarga ini adalah keluarga mata duitan. Betul nggak? Baru rebah, belum setengah menit. Satunya tinggal berapa? Siapa menghabiskan? Lo jujur, ada nggak keluarga seperti itu? Ada. Duit aja didiskusikan. Nah, coba jujur, seminggu terakhir apa suasana tempat tidur kita? Ini menentukan kita ini keluarga model apa. Keluarga yang harmonis. Bagaimana kira-kira suasana tempat tidurnya? Mesra, apa? Ceria, damai, bahagia. Pulas. Iya, pulas. Oh, jangan pulas dulu. Oh, belum ngomong, itu bahaya yang cepat pulas. Bahaya. Siapa ngomong? Siapa ngomong? Bapak ini yang ngorok, Pak. Oh, dengerinnya awas itunya. Saya selalu melarang. Anak-anak, dengar ya. Saya beri perintah, termasuk anak-anak yang ngikuti di rumah. Mulai nanti malam, anak-anak harus jadi hansip untuk ayah ibunya. Hansip apa? Hansip HP. Suami istri dilarang keras bawa HP sambil masuk kamar. Haleluya. Serius, saudara, serius. Itu setan, saudara, setan. Lo serius? Kalau saudara tersinggung, bertobat hari ini. HP yang dibawa suami istri ke tempat tidur itu neraka. Betul tidak? Ya. Kenapa? Alasannya ngurus sekolah minggu, Pendeta. Walah, dan jamnya soal minggu. Anaknya sudah tidur. Mau diurus apanya sekolah minggu? Maaf ya. Ya saudara, jahat. Suami istri tidak boleh masuk kamar tidur bawa HP. Stop dalam nama Yesus. Itu setan betul-betul. Mereka anak-anak nanti malam kau jadi hansip. Kalau ayah ibumu marah, telepon saya tegur. Dia sudah. Waktu jam tidur itu waktu komunikasi yang baik. Karena seharian sudah sibuk. Awas yang bawa. Alasan kau dalam kitab. Nggak semua kuno. Serius, jangan pakai alasan. Tidak. Satu hari ada cerita ini. Sudah tidur nyenyak yang satu ini. Nah, namanya orang tidur bisa ngelilir, bukan? Ya. Ngelilir itu bahasa Indonesianya apa ya? Terbangun. Terbangun. Gak enak ngelilir pokoknya. Nah, begitu terbangun atau terjaga, dia kaget karena melihat pasangannya wajahnya bercahaya di dalam gelap. Ternyata main HP, aduh, sampai kaget, dikira ada wajah mulia.
Saudara, maka itu kita harus jaga. Betul? Jam tidur tidak boleh apa-apa. Anak-anak setuju? Engkau jadi ansip mulai hari ini? Anak-anak jawab, ditanya apa? Setuju ya? Awas. Jadi tempat tidur kita itu menentukan keluarga kita ini model apa. Maaf, ayat ini dahsyat. Secara psikologis pun bisa dibuktikan. Maaf ya, bagi yang nggak ngerti, nggak usah ngerti, dengar saja. Kalau suami istri harmonis sepanjang malam di tempat tidur, besok pagi kita bangun rasa apa? Segar, sejahtera, surga hadir. Karena bangun dalam keadaan segar roh, jiwa, dan tubuh, karena hadirat Tuhan ada. Maka kita keluar kamar dalam suasana apa? Jodoh, ceria, senang, sukacita, ketemu anak-anak, ketemu pembantu, ketemu siapa saja pagi itu, semua pasti dapat berkat. Setelah itu kita masing-masing harus ke tugas kita, tanggung jawab kita, entah jadi guru, entah kerja, entah apa saja. Suasana apa yang kita bawa ke tempat kesibukan tanggung jawab kita hari itu? Segar, suasana surga. Apa yang terjadi dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang satu tempat kerjaan? Mereka dapat berkat. Tapi ini yang terjadi. Kalau sepanjang malam itu suami istri tidak harmonis, maka neraka dari tempat tidur. Besok mereka bangun, anak lagi santai main di ruang tamu. Minggir, Anda apa di sini? Loh, ini bapak lu rumahku kok suruh minggir? Ngerti contoh ini, saudara? Ini loh masalahnya. Maka semua orang dalam rumah itu kena dampaknya. Betul? Iya, Pak. Terus, ya Bu, ya betul. Terus, kalau orang itu ke pekerjaan, ke tanggung jawabnya, apa yang dibawa? Lu jawab, apa yang dibawa? Kalau semalaman nggak beres, emosi, marah-marah. Maka itu ayat ini dahsyat sekali. Yang hadir tadi malam lanjutkan tambahnya. Tadi malam temanya bagus, rumahku surga. Kita harus tahu itu. Saudara, semua kalau saya ngajar itu terekam di Facebook, Instagram. Kalau ingin tahu nanti saudara tanya, saya beritahu. Supaya ngikuti, di situ ada ratusan khotbah yang tersimpan. Sehari mau 3 kali, 4 kali saya mengajar, tetap sosial media saya jalan, Zoom jalan, Instagram, Facebook jalan. Supaya semua orang bisa dengar. Dan saya bersyukur selama pandemi ini setan makin jengkel dengan saya. Kenapa? Ternyata saya belum pernah sesibuk selama 2 tahun ini dalam pelayanan. Bayangkan dalam sehari bisa 3-4 kali saya ngajar hanya di rumah saja. Kalau hari Minggu rata-rata saya bisa 3-4 negara yang saya kunjungi dalam mengajar. Cuma duduk di depan HP kok. Kalau nggak ada pandemi, orang sekaya apa? Sehari bisa di 3 negara. Dapat kocok kali. Ngerti kata itu? Maka itu setan dibuat jengkel. Jadi Ibrani 13 ayat 4 ini dahsyat. Maaf. Hamba Tuhan yang hampir setiap hari, setiap malam beres hubungannya di tempat itu. Pelayanannya berdampak enggak? Coba pelayanannya berdampak tidak? Pasti. Karena ada damai sejahtera, ada sukacita yang terbawa. Ayat ini luar biasa. Jelas ya? Jadi jangan bicara duit banyak-banyak. Bicara yang lain yang lebih penting, lebih banyak lagi. Oke? Saya ulangi. Kalau kita mengasihi seseorang dan ternyata kita lebih sibuk dengan saingan orang kita kasih, ini kejahatan. Betul? Kita menyakiti yang kita kasih. Karena kita lebih banyak ngurusin rivalnya, ngurusin saingannya. Jahat itu.
maka itu stop. Yang suka bicara duit, stop. Puji Tuhan, semua orang yang kenal saya tahu, mereka selalu punya konsep. Kalau ketemu Daniel Alexander, jangan ngomong duit. Saya paling gak suka ngomong. Bahkan orang-orang yang selalu usil mulutnya, kalau saya memberi sesuatu pada orang, yang ditanya orang yang saya beli, saya marah. Pakai untuk apa kamu? Loh, bukan urusanmu. Jadi yang saya kasih lapor ke saya. Saya marah pada orang seperti itu. Biasanya orang yang usil seperti itu tuh pelit, nggak pernah memberi. Betul nggak? Maka itu dia malu kalau ada orang suka memberi, karena dia sadar dia nggak suka memberi masalahnya. Itu suatu hal kejahatan sekali. Ya, jadi jangan ngomong uang kepada di hadapan Tuhan Yesus, karena uang itu saingan dia. Oke, intermezzo sedikit. Siapa pernah dengar lagu satu-satunya yang kuandalkan? Suka nyanyi itu? Ya. Betul? Ya. Nah, saya ajar. Kalau duitmu lagi banyak, jangan nyanyi itu. Pura-pura. Loh, jawab iya atau tidak? Kenapa? Kalau uang lebih banyak, jangan nyanyi satu-satunya yang kuandalkan. Kenapa? Jawab dong. Kenapa? Iya, karena uangnya itu saingan Tuhan. Lagu itu paling indah ketika kita nggak punya duit. Amin. Amin. Serius, lagu itu jadi indah sekali, saudara. Kalau kita lagi nggak punya duit, hebat sekali. Nah, maka itu hati-hati dengan uang. Tuhan tidak suka tersaingi, karena namanya adalah cemburuan. Kenapa sih? Susah itu. Balik, Pak. Kebalik? Ya, sebelah kanan, sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Saya pikir nggak pakai mic malah. Pakai, disuruh pakai itu nggak boleh. Bentar, saya belum tahu. Gini, ya tes. Tadi nggak ngomong. Kenapa? Ya sekarang baru ngomong. Ya telat. Sekarang belum ngomong. Oke, kita lanjut ya. Mengerikan khotbah-khotbah gereja yang kebanyakan bicara uang. Saya ulang. Pendeta, kurangi. Kalau perlu nggak perlu, sampaikan tentang uang dalam ibadah. Berapa poin saya sampaikan kepada saudara? Satu. Selama ini hampir semua pendeta, hampir semua murid Yesus, kalau ngomong Tuhan berkati saudara, wah saya diberkati, hampir 100%. Pasti mikirnya uangnya jadi banyak, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Mulai hari ini saya batalkan semua pendapat setan itu dalam nama Yesus. Yang disebut berkat Tuhan itu adalah segala sesuatu yang tidak ada hubungan dengan uang. Amin kan, saudara? Saya ulangi lagi. Yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang gak ada hubungannya dengan uang. Kenapa? Karena uang itu setan, gak ada hubungan dengan Tuhan, saingannya. Kedua, uang itu hukum alam, gak ada urusan dengan Tuhan. Saya buktikan, tolong jawab pertanyaan saya. Banyak nggak orang berdosa kaya raya dan sukses? Ya. Sudah. Jadi jangan berkata Tuhan itu sumber kekayaan. Salah. Ingat sesi pertama tadi? Pencobaan ketiga berupa kekayaan. Jangan lupa. Karena anak muda jaga dirimu. Saya ulangi, jadi yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan Tuhan.
Apa saja yang masih kita bisa dapatkan dengan uang, itu hukum alam. Jadi nggak ada hubungan dengan Tuhan. Maka itu kalimat ini salah. Banyak doa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat, kurang doa, kurang berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Itu teologi neraka dalam nama Yesus. Karena Tuhan nggak bisa kita swap dengan doa kita. Coba jawab pertanyaan saya. Rajinlah berdoa kalau hidup tidak benar. Tuhan hadir? Lihat faktanya di dunia. Negara-negara sukses, orang-orang kaya justru bukan percaya Tuhan. Jadi ini bukti tidak ada berkat Tuhan hubungan dengan uang sama sekali. Ada tulisan bagus, saya nggak tahu siapa. Apa yang bisa dibeli dengan uang? Uang bisa beli buku-buku yang mahal. Tapi uang bisa beli kepandaian intelektual? Jawab. Uang bisa beli suplemen-suplemen yang mahal, vitamin-vitamin yang mahal. Tapi uang nggak bisa beli kesehatan. Betul ya? Supaya saudara yakin bahwa uang itu nggak ada hubungan dengan Tuhan. Uang bisa beli tempat tidur yang mahal. Tapi uang nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Uang bisa beli alat-alat hiburan yang ratusan juta miliar. Tapi uang nggak bisa beli kebahagiaan. Maka itu mulai hari ini simpan di hidup saudara. Yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang gak ada hubungan dengan Tuhan. Saya ingin beri resep gratis, nggak usah bayar ke saya, walaupun saya menyelidiki fakta itu. Kalau ada orang ingin kaya, gak usah berdoa, gak usah doa puasa, gak usah memberi perpuluhan berbuat dosa lah. Asal 3 hal ini sudah dapat, sudah pasti kaya. Pengen tahu resepnya enggak? Pengen tahu resepnya untuk kaya tanpa Tuhan? Cuma 3 kok. Mau? 1. Catat. Zakat warisan mendadak. Kaya enggak? Enggak usah Tuhan. Kedua, hiduplah yang rajin. Enggak, amin lah. Rajin. Misalnya saudara punya toko di pasar, yang lain buka jam 4, saudara buka jam 2, enggak apa-apa. Yang lain pulang jam 6, saudara pulang jam 8, silakan. Pasti kaya enggak orang kayak begitu? Yang ketiga, pelit. Inilah 3 resep kaya tanpa Tuhan. Cacat, enggak percaya. Lu serius? Karena itu enggak usah melibatkan Tuhan kalau kaya, enggak usah. Tuhan tidak suka hidupnya ada saingannya. Ingat ini Pak. Orang pelit itu kalau beli ikan pasti kepalanya saja. Kalau 3 hari disup, hari keempat baru dimakan. Orang pelit itu kalau punya kucing mati. Ngerti? Iya, gak kebagian. Jadi ini hukum alam. Jadi jangan ngomong uang dengan Tuhan. Bedakan jauh-jauh. Maaf ya, kalau ada rekan-rekan saya masih konsep yang salah. Memberi perpuluhan supaya Tuhan memberkati. Salah. Itu namanya judi. Saya punya istilah, hubungan kita dengan Tuhan itu harus hubungan orang tua dengan anak. Atau hubungan suami istri. Tapi banyak gereja membuat hubungan dengan Tuhan hubungan transaksional. Mendengar kata transaksi, muncul apa di benak kita? Dagang, untung rugi. Nah ini banyak khotbah yang salah. Saya mau beri 2 ayat ini supaya saudara bahwa Tuhan gak ada urusan dengan uang. Roma 11 ayat 35. Ayo semuanya baca. Roma 11 ayat 35. Wih, seru sekali ini ayat. Baca. 1, 2, 3. Pendeta yang mata duitan, saya jamin tidak akan berani khotbah ayat ini.
Karena pendeta yang mata duitan selalu mengiming-iming jemaat beri, saudara pasti mau diberi. Terima berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Salah setelah kita tahu firman. Coba saya tanya, berarti Tuhan bisa kita suap nggak dengan uang itu? Lo jawab bisa nggak? Tidak. Ini ayat dahsyat sekali. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Nggak ada. Nah itu pendeta-pendeta tolong ya jangan berkata, saudara mari kita beri persembahan untuk Tuhan. Nggak butuh. Oh nggak amin. Amin. Tuhan nggak butuh persembahan kita. Dia perlu hidup kita ya. Tapi materi kita tidak. Saya beri contoh. Saudara lebih mudah memberi kado. Awas lu, dia masih tidur. Kasihan. Saudara lebih mudah memberi kado hadiah kepada orang miskin atau orang kaya. Orang kaya. Kenapa susah memberi kado kepada orang miskin? Balas. Bukan balasnya. Ayo jawab. Kenapa kita lebih susah memberi kado pada orang kaya? Bukan mahal, salah. Iya, kita bingung mau beri apa, dia bisa beli sendiri kok. Betul? Nah, Tuhan itu kaya tidak? Perlu sesuatu dari kita? Tidak semua kok. Kalau Tuhan bilang perlu sesuatu dari kita, ya nggak ngerti, nggak usah tanya bahasa apa. Maka itu firman yang para pendeta tahu yang mata duita. Ototnya berkat melulu sukses itu hubungan transaksional dengan Tuhan. Tuhan muak kalau gereja khotbahnya hanya memberi. Malah hari ini hapus di otak saudara karena khotbah-khotbah yang salah. Pernah lo terjadi dan itu nggak sedikit orang memberi perpuluhan ngutang. Lo serius? Karena ya saya ingin dapat berkat, maka itu saya utang dulu untuk memberi perpuluhan. Waduh, sampai segitunya saudara, karena dia dengan khotbah yang salah. Ngeri. 1 Timotius 6 ayat 5. Lihat ini. Maka itu gereja harus tahu 2 ayat penting ini tentang uang. Harus tahu. Percekcokan di antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Berarti orang apa ini? Gila kalau nggak pikiran sehat. Dan yang kehilangan kebenaran. Siapa 2 orang ini? Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Tolong Eki bacakan yang TSI. Ada? Pak Filipus ada di situ? Yang TSI Eki? Belum dibuka. Oh belum dibuka, ya udah saya menunggu. Saudara ngerti nggak ayat ini? Loh saya tanya, betul? Jangan ibadah kita jadikan seperti pelihara tuyul, bisa dapat keuntungan. Jangan ibadah itu bentuknya transaksional, mikir untung rugi. Jadi siapa 2 orang ini? Orang Kristen. Karena bicara ibadah. Sudah ada? Ya. Sudah. Yang kuat, baca. Orang-orang semacam itu selalu menimbulkan pertengkaran tentang hal-hal tidak penting. Terus? Pikiran mereka sudah menjadi kacau sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar. Terus? Dan mereka berpikir bahwa menuruti beberapa peraturan agama tertentu adalah kunci supaya Tuhan memberkati mereka dengan kekayaan. Nah, ternyata 2 ayat ini bagi pendeta mata duitan nggak suka. Tolong ya, stop. Hubungan dengan Tuhan bukan hubungan transaksional, catat itu. Tapi hubungan kasih. Betul? Jangan punya konsep aku berbuat sesuatu
supaya aku dapat sesuatu salah besar. Saya percaya banyak pendeta dan orang Kristen gak pernah tahu dua ayat ini. Kalau mereka tahu, pasti gak apa-apa masalah. Stop merusak iman dan konsep orang benar. Stop. Yang tidak setuju tidak apa-apa, tapi jangan gak mau dengar selanjutnya. Selesaikan dulu. Tidak sedikit pendeta-pendeta marah kepada saya karena saya sampaikan kebenaran ini. Bahkan ada yang satu berkata, Bapak sadar nggak? Bapak itu mengurangi income kami. Ini pendeta yang ngomong dari kota Malang, saudara. Saya sampai kaget. Tapi jujur orang itu. Bukan jujur, goblok. Siapa bilang jujur? Itu mata kita. Marah sekali. Goblok sekali dibilang jujur begitu. Salah. Dengar ini Pak. Jadi kalau gereja bicaranya duit mulu, berarti dia merupakan saya. Ingat loh saudara, hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, satu-satunya orang yang susah masuk surga, gampang masuk neraka adalah orang kaya. Catat itu Pak. Hati-hati dengan kekayaan kita. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, boleh. Tapi untuk apa dan untuk siapa kekayaan kita? Ini akan menentukan. Jelasnya, lanjut sekarang. Wih, ini luar biasa. Kebenaran ini yang kita harus ngerti. Maka itu tema kita tetap pada konsep asal ada makanan dan minuman cukup. Makanan dan pakaian. Kalau kita nggak kelaparan, nggak telanjang, itu cukup. Maka hidup ini akan aman. Yudas ayat 20. Yudas itu cuma satu pasal, ya. Ayat 20, perhatikan. Maka itu khotbah-khotbah tentang iman tidak boleh kita manipulasi. Setuju? Biarlah iman itu iman ini. Yudas ayat 20, nggak ada pasalnya, cuma satu pasal. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berbuatlah. Yang kita mau bahas adalah kata imanmu yang paling suci. Begini cara mengerti. Kalau Tuhan minta iman kita yang paling suci, berarti ada iman yang suci saja atau tidak? Ada. Berarti ada iman yang tidak suci? Ada. Ada iman yang setengah suci? Aneh. Hanya iman yang ada kelasnya. Kudus, benar, itu satu. Betul tidak? Benar itu benar. Tidak ada paling benar. Yang benar, enggak ada. Kudus kalau begitu, ya kudus saja. Enggak ada yang paling. Tapi aneh, mengapa hanya iman yang disebut paling suci? Karena memang iman itu ada kadarnya, ada nilainya, ada tingkatannya. Apa itu iman yang tidak suci? Maaf, ini tahun 80-an di Indonesia dipenuhi khotbah-khotbah yang rusak. Tahun 80-an itu. Kalau kita ada di tahun itu, kita akan tahu. Saudara nggak punya uang, tapi pengen mobil, datang ke showroom mobil, putari 7 kali. Pernah dengar nggak tanda-tanda seperti itu? Wah, itu rusak sekali. Ya, yang punya showroom bingung, ngapain Pak, ngapain Bu putar-putar? Nah, ada juga yang mengajarkan, hei yang belum menikah, catat, buat kriteria di hadapan Tuhan, kamu pengen jodoh seperti apa? Pada dengar khotbah seperti itu? Waduh, itu merusak sekali. Cuma kalau diberi daftar, ngawur saja. Saudara nggak punya rumah, beriman, pasti dapat. Ini gimana nggak kerja bisa punya rumah? Saudara,
Itulah khotbah iman yang tidak suci. Iman yang paling suci adalah iman yang selalu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Itu iman yang paling suci. Menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Maka itu kita harus selalu tanya di hidup kita, di mana posisi Tuhan di hidup kita. Karena dengan pengertian ini, saudara dan saya akan tetap dianggap benar oleh Tuhan. Katakan amin. Kalau iman kita itu yang paling suci. Bagaimana cara kita bisa memeriksa iman kita paling suci atau tidak? 1 Yohanes 5:14. 1 Yohanes 5:14. Terima kasih Bapa, Engkau hadir untuk hidup kami semua, supaya kami itu benar di mata Tuhan. Tolong kami untuk kami punya konsep yang benar dalam hidup. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah pemberian Dia itu bahwa Dia mengabulkan doa kita jika Nah, pertanyaan, jika kita berdoa meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Jadi ada 2 pertanyaan saya. 1, doa dulu atau cari kehendaknya dulu? Ini yang banyak kita salah. Yang kedua, menurut ayat ini, apakah semua doa kita pasti dijawab? Nah, banyak lagu yang salah. Hati-hati. Jika engkau berdoa, mujizat pasti nyata. Salah. Maaf. Maka itu kasus Delta 2021 Juli Agustus. Kurang doa bagaimana? Kalau saya ingat itu saya sedih sekali. Sudah doa kan? Sudah puasa. Kenapa Tuhan panggil? Misteri. Nggak tahu. Betul tidak? Jadi tidak semua doa kita harus Tuhan jawab. Apalagi kalau sampai ada di antara kita doanya nggak dijawab, maaf, terus ungkit-ungkit jasa kita. Lu pernah nggak? Ya. Nah, bertobat saudara. Jasa apa? Maaf. Nyumbang. Siapa? Maaf, 2 hari lalu viral di sosial media. Saya lupa siapa nama kementerian ini yang menetapkan 3 alasan kenapa Presiden Soeharto tidak akan bisa diangkat jadi pahlawan nasional. Saya kaget juga waktu baca. Ada 3 alasan. 2 hari lalu cari di sosial media. Padahal jasa Pak Harto nggak main-main untuk Indonesia. Ternyata ada 3 cacat yang nggak bisa dipulihkan, ya karena orang sudah meninggal dan sudah terjadi di Indonesia. Maka itu kalau doa kita tidak dijawab Tuhan, jangan ungkit-ungkit. Saya pakai kata jasa kita, jasa apa? Lo jawab jujur, kita punya jasa apa sih kepada Tuhan? Sombong sekali, nggak ada sama sekali. Awas yang suka ungkit-ungkit di hadapan Tuhan, apa yang karena kita buat apa jadi sumbangan nyumbang apa ini tadi Roma 11:35, apa yang kita pernah berikan kepada Dia, lalu kita minta Dia berhak menggantikannya, enak saja. Ternyata satu-satunya doa yang Dia jawab kalau doa kita menurut kehendak. Maka itu usahakan terus kita mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Usahakanlah supaya kamu jangan bodoh, yaitu usahakan mengerti kehendak Tuhan.
untuk hal apa saja. Kita harus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Nah, setelah itu baru kita berdoa. Terima kasih. Efesus 5:17. Setelah itu baru kita berdoa. Begitu pula kita doakan orang sakit. Jangan ketemu orang sakit sebelum tumpang tangan. Dalam Yesus sembuh. Tunggu dulu. Harus tahu dia itu sakit karena apa. Maaf. Iya, kelaparan karena tanya dokter. Setiap kali kita ke dokter, pertanyaan pertama biasanya bukan bawa duit berapa. Dokter mata duitan. Ketika kita ketemu dokter, pertanyaan pertama, bagaimana pola makan saudara? Betul tidak? Maka itu saya pakai istilah Jawa, saudara. 80% penyebab kita sakit boro-boro cuangkem geragas. Nanti kalimat kita tahu cuangkem itu mulut geragas. Jadi 80% lebih kita sakit karena mulut kita rakus. Betul atau salah? Maka itu Musa adalah orang pertama di dunia yang mengajarkan apa yang boleh kita makan dan apa yang boleh kita makan. Nah, cuma masalahnya yang Tuhan larang makan itu enak semua. Kalau tidak, maka itu kita harus bisa tahan diri. Jadi kalau ada orang sakit, kita coba ajari koreksi diri. Apa yang salah dalam hidup ini? Kalau memang itu ujian, yang nikmati, gak usah didoakan sembuh. Ujian kok sudah cepat selesai. Amin. Sendiri ya Pak. Kenapa? Biar sembuh sendiri. Iya, otomatis. Kalau kita beres, sembuh sendiri. Maka itu kalau itu ujian yang nikmati. Ya, contoh, kalau orang kena COVID, isomannya 14 hari, nggak bisa dipercepat itu. Masa jadi 3 hari enak aja. Ya kan sudah jalani 14 hari, enak kok itu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Jadi ngerti ya, hubungan kita dengan Tuhan, jangan bicara masalah duit sama sekali. Harus hubungan pribadi kita yang makin hari makin akrab dengan Tuhan untuk hal apa saja dalam hidup kita. Kalau hubungan kita seperti itu dengan Bapa, indah sekali. Amin. Matius 6 ayat 31. Asal ada makanan dan pakaian cukup, dan jangan biarkan Tuhan kita nomor 2 kan karena sikap kita. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab hidup khawatir. Kalau mendengar kata khawatir, itu biasanya urusan dengan apa? Kebutuhan, uang, ya, betul. Ketakutan. Nah, kalau Papa berkata sebab itu janganlah kamu khawatir, berarti bakal dicukupi. bukan cuma nggak khawatir, bukan begitu. Berarti jangan sibuk urusan uang, materi, jangan. Nah, terus gimana? Nah, ini rahasia. Orang tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak dendam, hebat nggak? Bisa hebat tidak? Belum tentu. Kalau dia masih khawatir, maka yang lain gugur semua. Loh, kenapa? Khawatir itu termasuk dosa. Loh, dari mana? Ada 2 alasan khawatir itu dosa. 1, kalau kita khawatir, itu bentuknya kita merendahkan Tuhan, meremehkan Tuhan atau tidak? Iya. Orang yang khawatir, dia sedang tidak percaya kepada Tuhan. Loh, ya atau tidak? Iya. Orang yang tidak percaya menurut Yohanes 5:24 sudah dihukum karena memang nggak percaya. Maka itu tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak dendam, tapi khawatir tetap masuk neraka. Ya lebih baik daripada itu yang melakukannya jahat sekalian, itu masuk neraka juga. Loh, itu kan cara berpikir gampang dong. Rugi, nggak berzina, nggak mencuri, nggak dendam, juga masuk neraka karena khawatir. Yang kedua, kenapa khawatir itu dosa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan. Itu ayatnya. Loh, ayo. Jangan, oke, saya ulangi. Jangan membunuh, jangan mencuri,
Jangan punya musuh. Jangan. Nah, kata jangan ini yang menentukan. Berarti nilai membunuh, khawatir, berzina itu sama di hadapan. Ayo, jangan pulang dari sini yang masih mendengar di rumah juga. Awas kamu masih khawatir. Saudara meremehkan, merendahkan itu. Sahabat, satu-satunya hal yang menyakitkan hati orang tua kalau anaknya nggak percaya orang tuanya sendiri. Sakit nggak? Sakit. Begitu Tuhan kita, dia sedih dan sakit hati kalau kita nggak percaya dia, nganggap dia nggak berdaya, nganggap dia nggak mampu, maka itu kita khawatir dan berkata, lanjut, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami makan. Ini tema kita. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Jadi Tuhan Yesus yang bilang, aku berkata, sebab itu kamu jangan khawatir, dan berkata tentang makan, minum, pakai. Ayat 32. Apa jaminannya? Ayat 32. Ayo. Semua itu, stop. Semua itu apa saja tadi? Segala. Makan. Siapa yang cari? Bangsa-bangsanya tidak mengenal Tuhan. Pertanyaannya, kita kenal nggak? Betul? Nah, kalau kita kenal Tuhan, kita kok cari nggak? Tidak. Tenang nih. Tanya, sungguh? Saya tanya ini, jangan saya jawab. Porsinya sama ngapok. Nah, ini masalahnya. Maka kalau saudara ngaku anak Tuhan, murid Yesus, juga ikut cari-cari semua hal itu, maaf, saudara orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Surah apa? Surah. Ini firman luar biasa. Lagi sekali istri-istri, tolong ya. Istri lagi. Istri lagi memang Yesus kau itu roboh. Ya ini istri. Iya toh. Udahlah. Istri suka khawatir ganggu hidup suami, ganggu hidup anak-anaknya. Betul atau tidak? Yang ada cuma keresahan tiap hari. Resah, galau. Kalau suami nggak ada, pasti berkata kepada anak, itu gara-gara buat kamu nggak bisa jadi duit begini. Maaf. Iya, anak-anak jadinya nggak respect pada bapaknya, karena mamanya ngomong duit dulu. Maaf. Jadi kalau saudara dan saya mengenal Tuhan, ikut cari nggak? Loh, saya tadi ikut cari nggak? Tidak. Setelah titik, bacakan. Kenapa? Apa yang menjamin saudara dan saya, yang Papa jamin bahwa kita nggak boleh ikut cari yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan? Baca 1, 2, 3. Akan tetapi bapaknya siapa? Bapakmu. Betul? Bapakku gitu loh maksudnya. Bapakmu lagi mah. Siapa? Yang? Stop. 4 huruf berikut itu saya akan bongkar nanti. Tapi saya akan uraikan. 1, Bapakku. Itu artinya apa? Bapakku itu artinya Orang tua. bukan sekedar orang tua. Kata Bapakku itu artinya yang bertanggung jawab. Maka itu kalau sampai ada keluarga berantakan, ekonominya yang diomelin siapa? Si bapak. Enggak bertanggung jawab. Saudara, saya pernah berkata gini pada Papa di surga. Saya bilang, Papa, seandainya Alkitab itu hanya sepenggal ayat ini saja, saya berkata, saya sudah cukup. Karena Bapak saya yang di surga. Amin. Serius, itu hidup saya sampai hari ini. Maka itu saya nggak pernah khawatir apa-apa.
Awal-awal saya menikah, istri saya kaget. Saya itu nggak pernah punya rasa khawatir tentang apapun, sedikit pun tidak, karena saya tahu siapa papa saya. Pertanyaan berikut, apa tadi arti kata bapakku? Yang bertanggung jawab. Yakin? Ya, Dia nggak pernah lepas tanggung jawab terhadap hidup kita? Ya sudah, jangan khawatir. Balik lagi. Amin. Maka kalau kita khawatir, berarti kita menganggap dia apa? Remeh. Nggak bertanggung jawab. Ngajar suka. Terus 4 huruf ini saya suka. Tahu. Coba terjemahkan kata tahu. Apa artinya tahu itu? Mengerti. Mengerti. Mengenali. Personal. Memahami. Merasakan. Memahami. Maka itu 4 huruf ini saya berkata cukup Bapak, cukup. Loh kok nggak dengar itu cukup. Akan tetapi Bapakku yang di surga tahu. Saya kembali lagi. Yang di surga itu artinya apa? Maaf, banyak pendeta sudah khotbah ayat ini, tapi tidak diuraikan dengan pelan-pelan. Apa arti yang di surga? Maksudnya nggak ngerti. Oke, gini aja lah saya jawab. Aduh kok susah benar. Saya kasih ilustrasi. Saudara punya tetangga, ya kenal, sudah lama bertetangga. Tapi sudah lebih seminggu, suaminya ini kok nggak pernah kelihatan. Dan tetangga ini bukan polisi. Suatu pagi, saudara keluar rumah, ketemu istrinya tetangga ini. Wajar nggak tanya, Bu, Bapak di mana? Lo wajar tidak? Wajar. Jawaban si istri, di kantor polisi, Bu. Loh, ngerti nggak maksud saya? Apa itu? Bukan polisi, kok seminggu di kantor polisi? Nggak ngerti baru, diajak ngomong kok. Nah, kau bilang pindah rumah lah. Ngerti nggak maksudnya? Nah, pertanyaan saya, apa artinya yang di surga? Bapakmu yang di surga. Yang di surga bukan tahunya, yang di surga dulu Bu. Di rumahmu. Di tempat tertinggi. Tempat tertinggi, tempat rohani. Tempat tinggal. Tempat tinggal, oke. Tempat yang ada rumah. Yang punya surga, gitu loh. Lah susah bekerja. Loh betul enggak? Loh, betul enggak sih saya tanya? Bapamu yang di surga, berarti dia yang punya surga. Oke. Kalau Presiden Jokowi ngangkat saudara jadi anaknya, pasti akan boleh nggak saudara merasa khawatir nggak bisa makan? Menghina presiden. Saudara tahu papa kita ada di mana? Artinya, ya kalau yang punya surga arti lainnya punya segala-galanya. Siapa dia? Ini luar. Apa yang dia tahu? Kalimat berikut. Bahwa aku memerlukan semuanya itu. Lagi sekali semuanya itu apa? Makan, minum, makan. Oke, pada suara masih belum. Harusnya gini. Oh iya. Ajak ngomong kok. Ya Pak, ya Pak. Maaf. Dengarnya. Apa arti ayat ini? Saya beri contoh. Yang belum punya anak pun pasti akan tahu. Anak kita yang masih kecil, baru panas sedikit, ngomong aja 37 gitu. Yang bingung siapa? Yang bingung siapa? Cepat. Emaknya. Anaknya lari-lari aja nggak peduli. Betul tidak? Ini firman. Anak kita bajunya robek dikit. Biasanya anak kecil itu kasih baju baru nggak suka karena gatal.
Betul? Anak-anak suka baju yang sudah lama dipakai karena enak. Lu ya atau tidak? Nah begitu. Kalau anak kita bajunya robek dikit, yang panik siapa? Orang tua. Si anak cuek aja. Nggak bisa dikatakan, kamu nggak baru tuh pakai sekolah. Jawabnya enggak. Karena anak-anak itu nggak peduli dengan ibarat. Ini firman. Akan tetapi Bapak muda. Yang berikut. Suatu hari ada papa mama malam-malam kumpul dengan anak-anaknya 3 orang yang masih di bawah umur 10 tahun. Si bapak bilang gini, nak, malam ini kita nggak punya uang sama sekali. Besok kita nggak tahu makan apa. Jawaban. Apa reaksi anak-anak? Nangis? Jawab, nangis? Enggak. Terus gimana? Main. Nggak peduli. Nggak peduli. Bukan urusan kami, nggak punya duit itu. Loh, serius saudara? Mungkin nggak anak itu nangis, gimana besok makan apa? Nangis gitu? Nggak, cuek. Ini rahasia. Kenapa anak-anak cuek? Sudah tahu bapak ibunya nggak punya duit. Nah jawab, kenapa mereka cuek? Iya, ada papa mamanya kok. Ya sudah. Nah sekarang ngerti ayat 32. Loh, saya yang ngerti? Apa namanya? Jadi, ayo ngerti nggak sih? Saya tanya lagi. Iya, nggak boleh khawatir. Kenapa? Tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Orang Jawa bilang, yo wis. Betul nggak? Ya sudah. Mau khawatir apa lagi? Ayat 33, ini yang terkenal. Ini pun masih banyak gereja yang menyalahartikan. Tetapi, nah jadi ayat 33 Matius 6 tidak boleh berdiri sendiri. Karena ada kata tetapi. Ngerti kalau ada 2 kalimat dihubungkan dengan kata tetapi, artinya bersambungan, nggak bisa lepas sendiri. Kenapa tetapi? Berarti yang ayat 31, 32 nyambung. Tetapi suruh apa? Carilah dulu kerajaan surga. Stop dulu. Nah, tidak sedikit gereja khotbah begini. Apa tuh cari kerajaan surga? Ikut melayani, nyapu gereja, ngatur kursi, gulungin kabel, bersihkan itu. Bukan. Kerajaan surga itu bukan aktivitas pelayanan. Simpel. Apa artinya? Kita lompat. Roma 14 ayat 19. Roma 14 ayat 19. Ayat 7. Yang kerajaan surga itu loh. Ayat berapa? 17. Terima kasih. 14 ayat 17. Roma 14 dan Roma 4. Roma 14. Ya. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman. Nah, jadi nggak bicara hal yang duniawi ini. Tetapi soal Kebenaran. 1, 2, 3, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau Tuhan minta Matius 6:33 kita disuruh mencari kerajaan Tuhan, itu bukan aktivitas, tapi cari kebenaran, cari damai sejahtera, cari sukacita oleh Roh Kudus. Jadi bukan aktivitas. Contoh, pagi-pagi kita bangun harus cari kerajaan surga dulu. Awas cari HP. Terus bilang, kenapa cari HP? Ada Alkitabnya. Awas kamu gitu lagi. Oh, kamu saya nggak usah ngebujuin Tuhan. Nah, jangan cari HP, jangan cari kopi, jangan cari sandal, jangan cari apa-apa. Tenang sebentar, nikmati surga hati. Kebenarannya datang. Firman. Kalau firman sudah datang, kita ingat khotbah yang kemarin, kita ingat ayat ini, nggak harus baca Alkitab. Ingat saja, renungkan. Pasti damai sejahtera itu ada. Kalau firman sudah datang, yang adalah kebenaran, damai sejahtera pasti. Kalau kita ada damai sejahtera, pasti ada sukacita. Apa yang terjadi pada setiap kita kalau pagi-pagi bangun penuh dengan kerajaan surga?
Nah, ya jawab, apa yang terjadi dengan kita? Seperti itu loh. Kalau suami istri beres, ada apa? Sukacita, damai, gembira. Maka kita keluar kamar, surga kita bawa, bukan neraka. Amin. Lalu kita ke kantor, ke sekolah, kemana saja, orang yang melihat kita akan kagum. Maka itu kemarin waktu saya cukur sampai kaget, saya ditanya seperti itu. Bapak minum vitamin apa? Loh, kok vitamin? Ternyata diri saya seger terus. Dan itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Cari surga. Ada nggak orang bangun pagi-pagi pasti ribut dulu? Loh, saya itu karena saya sering nginep di rumahnya jemaat, rumah orang. Ada loh. Seminggu saya nginep di situ 7 hari penuh, kalau pagi pasti ketemu masalah. Ribut. Hari pertama masalah lampu belum dimatikan. Terus besoknya saya tunggu. Oh, di tempat cucian piring masih berantakan. Saya bilang oke lah. Hari ketiga ketemu lagi masalah. Lupa pembantunya ngunci pintu belakang. Ribut lagi. Jadi seminggu itu ada saja bahan untuk mati. Bertengkar terus sampai Tuhan datang. Nah, jangan ngomong. Dengar. Maaf, biasanya itu suami atau istri. Istri. Maaf. Ayo, siapa ayo? Loh, tanya Pak. Biasanya Bapak Ibu. Dua-dua. Oke, udahlah Bu, nggak apa-apa. Biasanya istri loh sekarang yang bisa aja ketemu masalah kalau pagi. Rasanya sarapannya nggak kenyang kalau nggak marah dulu ya. Amin. Berubah itu maksudnya. Ya. Jadi pagi-pagi carilah surga, kerajaan surga dan kebenarannya, yaitu firman. Maka ayat 6, ayat 33 ayat 6 ini yang terakhir. Maka sejahtera semuanya, nah kembali semuanya itu apa? Roma 6:33. Roma 6. Apa semuanya itu? Nah, maka makan minum pakai akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaan, apa bedanya ditambahkan dan diberikan? Kita harus teliti kalau baca Alkitab. Jangan asal, ini benar-benar. Wah Tuhan, terima kasih 10 pasal sudah baca. Itu namanya kejar setoran, goblok. Betul nggak? Itu nggak merenungkan, nggak meresapi. Cuma kejar setoran 10 pasal supaya nggak berdosa. Maka itu kalau baca yang teliti, dikupas satu kata. Saya pakai istilah Matius 5:17-18. Satu titik saja dari Taurat itu ada puasa. Maka kalau saya baca, belajar Alkitab, titik, tanda baca, tanda seru, harus kita perhatikan. Ayo, bedanya apa ditambahkan dan diberikan? Coba anak-anak muda mikir. Apa itu nggak ngerti ngomongnya? Satu-satu. Kalau ditambahkan apa? Bonus. Ya, apa lagi? Apa? Ada lebih. Oke, kalau diberikan. Iya, pintar semuanya. Pasti nggak dengar suara ngomong apa. Benar, pokoknya pintar. Serius. Banyak yang tidak sadar kata ditambahkan. Itu berarti kita sudah punya sesuatu sebelumnya. Nah, sesuatu itu adalah kerajaan Tuhan. Jadi kuncinya bukan soal makan, minum, pakai, tapi kerajaan dan kebenaran itu ada nggak di hidup kita? Sama seperti semua orang dagang, pasti ada bonus. Contoh, beli kopi dapat gelas, beli rinso dapat piring, betul nggak? Beli motor dapat jaket, Beli ciki dapat mobil. Iya, terus harus beli ciki sampai 2 juta bungkus dulu itu. Dengerin, boleh nggak saudara datang ke tokonya? Saya nggak mau beli kopinya, minta gelasnya aja. Boleh nggak? Nggak bisa. Nah, ini ayat. Kalau saudara masih panik, khawatir tentang makan minum pakai, saudara belum punya kerajaan surga. Cari dulu, baru ditambahkan.
Jadi ditambahkan itu bukan diberikan, beda. Inilah hidup yang bisa berkata cukup. Kalau gini cukup terus enggak? Loh, cukup terus enggak? Cukup, enggak ada kata kurang. Ditambahkan, ini firman luar biasa. Ayat terakhir 34. Awas goblok, maaf. Di mana kegoblokan kita? Kita lanjut. Sebab itu janganlah Kami khawatir. Jangan ada yang tersinggung kalau saya berkata goblok. Ya kita harus mengakui kalau kita bodoh ya bodoh, makanya tersinggung. Kalau nggak bodoh ya puji Tuhan, nggak usah tersinggung. Betul? Ini dia. Ada orang yang marah saya berkata goblok. Loh, kalau memang goblok ya memang goblok. Ngapain tersinggung? Kalau tidak saya nggak tersinggung. Loh, betul nggak? Ya udah gitu aja. Tuhan tidak berkata jangan pikirkan hari esok. Salah. Dengan khawatir. Hari esok harus kita pikirin untuk buat rencana. Tapi bukan dikhawatirkan. Nah, saya punya kalimat ini. Orang yang mikir pasti nggak bisa khawatir. Karena dia merencana. Kreatif. Tapi orang yang khawatir pasti nggak bisa mikir. Betul? Kenapa tertawa gitu? Loh, betul enggak? Kalau kita ini pinter, mikir boleh. Kita ini on. Bagaimana bodoh kok mikir? Kok bisa? Dia bebek pasrah dah. Oh memang betul. Maaf betul? Maaf betul. Karena baca. Karena besok ini. Nah, kalimat ini saya mau rekam. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, begini artinya. Beri saya angka. Beban hidup sehari itu kira-kira angkanya berapa kilo? 2000 misal. Pakaian lo 2000 gue kan. Jangan nak 2000. Ayo berapa ayo? 10 kilo. Anak kecil itu kentengan. Tengah-tengah aja, tengah-tengah. Berapa kilo sehari itu? 50. Saya 50 bu, kurangi lagi. Dengar ya. Beban hari ini tuh 50 kilo. Saya tanya, ada enggak manusia hidup dengan bulan yang lalu? Ngerti enggak? Bulan lalu? Ada, enggak ada siapa bilang. Itu orang yang suka ngomong dulu ya, dulu. Loh, betul enggak? Maka itu firman berkata, ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri pada kehidupan. Harusnya begitu hidup kita. Amin. Nah, sebulan lalu saja ada peristiwa yang tidak mengenakan dan kita masih bawa sampai hari ini. Jangan cuma manggut-manggut, hitung itu. Bulan lalu berarti 30 hari. Kalikan 50. Berapa? 1.500 bro. 20 gitu. Betul enggak? Nah, jadi beban yang sudah 30 hari dikumpulin jadi satu, ditambah beban hari ini. Jadi orang itu mikul berapa? Maaf, blok. Ya mampu nggak? Ini ayat. Kesusahan sehari, habiskan hari. Jangan dibawa untuk besok. Besok ada lagi. Berapa kilo lagi? 50 kilo lagi. Piro? 20 biar ringan. Banyaknya. Oke, dengerin ya, dengerin. Ada nggak orang khawatir sampai sebulan yang akan datang? Ya cepat jawab. Ada nggak orang khawatir sampai sebulan yang akan datang? Ada. Tambahkan semua. Maka itu kalau saya punya istilah. Orang yang paling goblok itu adalah beban
yang kemarin tambah di blender dengan beban hari ini, di blender dengan beban sebulan yang akan datang. tahun depan BKB cara minum semuanya. Jadi apa itu hidup? Lu ngerti nggak ilustrasi ini? Nah, Tuhan itu baik mengajar saya seperti ini karena saya pernah jadi guru sekolah minggu. Maka itu kalau belajar Alkitab jangan pakai logika teolog, mumet Alkitab itu. Kalau dengar orang teologi, kalau khotbah yang mendengar alisnya pasti gandeng. Kenapa? Pikir ngomong apa gitu, ngomong apa. Nah itu kalau Alkitab dipakai logika teologi. Roh Kudus ngajar saya, Alkitab jadi hidup kalau kita membaca, merenungkan pakai logika anak-anak. Ya seperti ini yang saya ajar, ini logika anak-anak. Jadi gampang dimengerti. Yang kemarin so biar kemarin tinggalin. Yang besok belum datang, biarin di sana. Urus hari ini dulu, goblok. Setuju? Ya harus untuk bantuan, Pak. Maka itu banyak orang stres. Karena itu hari kemarin, hari ini, hari besok di blender semua jadi satu. Mati. Hebatnya firman Tuhan itu, tepuk tangan buat diri sendiri. Setan nggak boleh dekat-dekat. Ada lagu bahasa Jawa. Setan ora doyan demit ora tulis loro padha lunga. Wah itu lagu bagus sing ngerti cara orang Jawa. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.